Halo, perkenalkan saya Elisa Fajar Zani, NIM 24014180002. Saya berasal dari jurusan Seni Rupa, Universitas Negeri Semarang. Video ini diupload guna memenuhi tugas micro teaching pada pembelajaran seni rupa. Semoga video ini memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik, Bu. Baik semua ya, alhamdulillah. Oke, sambil menunggu teman-teman lain bergabung, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nanti untuk link presensi Ibu share di akhir saja ya, biar menunggu kawan-kawan yang lain bergabung juga. Oke, sekarang Ibu coba share screen dulu. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pameran seni rupa. Tepatnya ada di KD 3.3 di kelas 11 mengenai analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pameran karya seni rupa. Jadi tujuan kita mempelajari materi hari ini agar kalian nanti dalam menyiapkan pameran sampai dengan melaksanakan dan membuat laporannya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan materi gitu ya. Jadi bisa memiliki bekal untuk kedepannya. Oke, ini dari kelas 12 IPA ya, benar? Benar. Oke, Ya, Bu. Oke, langsung kita kemarin kan kita juga sudah membahas juga mengenai perencanaan. Nah, ada yang masih ingat pengertian dari perencanaan? Untuk mengingat-ingat kembali ya, pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, bisa dijawab? Perencanaan Mungkin itu Ya, agenda, Bu. agenda. Oke, Sandi tadi mau menjawab sepertinya. perencanaan itu mungkin kegiatan yang dilakukan di awal itu. Oke, ya benar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat slide berikut ini ya. Jadi perencanaan itu merupakan tahap awal dari penyelenggaraan pameran. Di tahap ini, rencana kegiatan pameran disusun secara sistematis dan juga logis. Perencanaan dibuat agar rancangan itu sistematis supaya pameran bisa berjalan dengan lancar. Jadi perencanaan ini memang dilakukan di awal. Ya tujuannya agar pameran ini ada arahnya, ada rencananya. Jadi ketika melakukan sesuatu kan kita memerlukan rencana. Dalam berbagai hal kita memerlukan rencana sebenarnya. Seperti pertemuan hari ini kan kita sudah merencanakan ya di jam berapa sampai jam berapa, kemudian materinya apa. Nah, jadi pameran juga seperti itu, harus ada perencanaan yang matang. Semakin detail dan banyak opsi dalam perencanaan itu semakin baik. Nah, di perencanaan ini banyak sekali tahapannya, banyak sekali unsur-unsurnya, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, kemarin kan kita juga sudah membahas dua hal mengenai perencanaan. Ada yang masih ingat apa saja? Perencanaan tema. Ya, dan satu lagi perencanaan. Perencanaan tujuan, Bu. Iya, benar sekali. Masih ingat ya materi minggu kemarin? Jadi tahap perencanaan itu ada menentukan tujuan, merencanakan tema, membentuk kepanitiaan, menyusun agenda, dan juga menyusun proposal. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tujuan dan tema, kira-kira hari ini kita akan belajar apa dan yang menentukan tujuan dan tema itu siapa? Panitia, Bu. Ya, benar sekali, Septian. Jadi kita akan belajar hari ini mengenai kepanitiaan.
Sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah pernah menjadi panitia dalam suatu acara? Mungkin bisa berbagi cerita, dulu sudah pernah menjadi panitia di acara apa, menjadi ketuakah atau apa. Sandi mungkin bisa bercerita. Pernah Bu, waktu itu lupa kelas berapa pernah menjadi panitia. Itu menjadi panitia itu menjadi apa? Apakah jadi seksi apa atau jadi sekretaris, bendahara atau apa? Sebagai seksi publikasi. Oke. Mungkin ada yang mau bercerita lagi. Dwi Ayu, boleh buka mikrofonnya. Iya Bu, saya Ya. pernah Bu ini jadi panitia dulu. Dalam acara apa itu, Dwi Ayu? Acara kurban Bu. Oke, jadi beberapa teman-teman kalian sudah pernah memiliki pengalaman sebagai panitia. Saya yakin juga kalian sudah memiliki gambaran ya mengenai kepanitiaan ini. Sangat umum sekali sebenarnya karena dalam berbagai acara tidak hanya pameran juga ada susunan kepanitiaannya. Nah, kita simak penjelasan berikut. Kepanitiaan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan pameran agar pembagian tugasnya menjadi lebih jelas dan efektif serta efisien. Penyusunan struktur organisasi itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi, dan kondisi dari si penyelenggara pameran itu. Jadi kalau misalkan tidak ada panitia ya tugasnya menjadi tidak jelas, tidak efektif begitu. Saya mau tanya, misalkan pameran itu dibuat tanpa kepanitiaan itu boleh nggak kayak gitu? Coba dijawab Septian. Ada nggak kira-kira pameran yang seperti itu tanpa panitia? Menurut saya nggak ada sih, Bu. Tetap ada panitianya. Soalnya kan panitia itu kan yang menyelenggarakan, Bu. Jadi penyelenggara itu bisa disebut panitia. Walaupun tidak dibagi secara khusus seperti struktur yang disebutkan nanti ya. Walaupun tidak ada ketua atau apa, tapi hanya penyelenggara itu bisa disebut panitia gitu menurut Septian. Ya, menurut saya gitu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kayak gitu ya. Mau itu strukturnya tidak lengkap, misalkan itu juga masih disebut dengan panitia. Oke, selanjutnya kita masuk ke sebelum itu. Tadi kan sudah banyak yang memiliki pengalaman kepanitiaan. Mungkin bisa disebutkan apa saja sih susunan kepanitiaan menurut kalian? Coba sebutkan dua-dua gitu. Dari Dwi Ayu mungkin, sebutkan 2 kepanitiaan yang pernah kamu ketahui atau pernah kamu dengar. Menurut saya itu setahu saya ya Bu, ada ketua Ya. sama dara. Oke, Sandi? Mungkin ada sekretaris, terus seksi humas. Kalau Septian? Perkap, Bu. Sama dokumentasi. Oke, benar sekali ya. Oke, ya benar sekali yang disebutkan kalian tadi bahwa ada ketua, ada bendahara, ada perkap, dan lainnya. Nah, di sini Ibu tulis sudah ya, ada ketua, wakil, sekretaris, sampai dengan seksi-seksinya. Sebenarnya juga sama saja kan dengan acara seperti biasanya, ada ketua, ada sekretaris. Bahkan organisasi kelas kalian juga memiliki struktur seperti itu. Ada keamanan, ada bendahara, sekretaris seperti itu ya. Tapi di sini mungkin yang membedakan kalau untuk pameran itu ada seksi pengkaryaan, display, dan juga kurator. Selanjutnya kita coba bahas satu-satu dari ketua dulu. Nah, ketua ini berperan sebagai koordinator penyelenggara pameran. Ketua harus dapat melimpahkan
kewenangannya sebagai perencana sekaligus pengontrol. Ia mengkoordinasikan panitia dan berkoordinasi dengan guru pembimbing serta penanggung jawab acara. Nah, sebenarnya tugas ketua ini kan tidak terlalu khusus ya, seperti misalkan kalau seksi konsumsi kan itu sudah pasti mengurusnya tentang konsumsi. Tapi ketua ini sebagai koordinator, sebagai manajemen anggotanya, kayak gitu kan sifatnya abstrak. Tapi ternyata itu juga merupakan peran yang penting, walaupun tidak tersirat secara khusus gitu. Jadi ketua itu harus ada. Kemudian ada wakilnya. Wakil ketua tentu saja berperan sebagai pendampingnya dan mewakili ketika ketua tidak dapat hadir dalam sebuah rapat atau dalam pamerannya sendiri. Kemudian ada sekretaris. Sekretaris ini membuat proposal, kemudian membuat undangan, notulen rapat, membuat laporan hasil pameran. Nah, sekretaris kan bertugas mencatat apa saja yang berkaitan dengan pameran itu, dari perencanaannya, dari rapatnya itu sudah selalu ada catatannya. Kira-kira catatan di dalam rapat yang berupa notulen yang ditulis oleh si sekretaris ini digunakan untuk apa? Siapa yang mau menjawab? Sandi mungkin? Kurang tahu, Bu. Oke, kurang tahu. Mungkin bisa dibantu Septian. Mungkin buat itu Bu, arsip Bu. Oke. Ulan, apakah ingin berpendapat juga? Silakan. Untuk iya bersama untuk arsip dan keperluan lain yang membutuhkan data. Oke. Ya, benar sekali. Jadi selain yang disampaikan Septian tadi sebagai arsip, sebenarnya notulen rapat itu bisa menjadi acuan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau misalkan ketika rapat itu sudah kita berikan opsi pilihan tempat pameran, seperti itu kan nanti sekretaris mencatatnya. Nah, untuk itu nanti catatan itu bisa ditindaklanjuti oleh seksi yang bertugas mencari tempat pameran itu. Jadi sebagai arsip juga sebagai acuan gitu dalam melaksanakan tugas berikutnya. Kemudian ada bendahara, ia bertanggung jawab penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan juga penerimaan dana masuk, dana keluar juga sebagai biaya pameran, dan ia juga menyusun laporan pertanggungjawaban. Oke, kemudian ada seksi acara, ya membuat job desk, membuat rundown, membuat jadwal gitu ya, membuat timeline, terus menentukan bagaimana rencana acara, dan siapa saja yang terlibat. Misalkan mau mengadakan acara workshop, itu siapa yang mengisi workshopnya, itu seksi acara menentukan itu. Kemudian selanjutnya, ada seksi humas. Seksi humas sesuai dengan namanya, hubungan masyarakat, berarti mengurus berbagai hal yang berkaitan di luar internal dari panitia itu, seperti mengundang pengisi acara, mengundang kepala sekolah dan tamu, kemudian ikut mengurus peminjaman tempat, itu berkoordinasi dengan tempat yang akan dipinjam untuk pameran, lalu berkoordinasi pula dengan media partner. Lalu ada seksi publikasi, ini dia membuat caption untuk poster, mengatur feed, mengupload story, live Instagram, dan mempublikasikan pendokumentasian pameran. Jadi kan kalau kita memiliki poster pameran seperti itu kan membutuhkan narasi ya, ketika akan diupload itu publikasi berperan dalam membuat itu juga. Kemudian ada seksi sponsor. Seksi sponsor yang pertama ia harus membuat list sponsor mana yang akan dikirimi proposal atau dia datang ke sana untuk memberikan proposal secara langsung, kemudian menyebarkan proposal tadi dan berkoordinasi dengan pihak sponsor. Kalau sponsor di era pandemi seperti ini tetap bisa dilakukan, biasanya beberapa mengirim melalui email, mengirim proposalnya melalui email. Kemudian ada seksi TikTok. Nah, sebenarnya ini juga bisa dipisah ya antara desain dan
dokumentasi bisa sendiri-sendiri. Cuma di sini Ibu gabung aja. Nah, desain ini membuat berbagai macam desain. Segala hal yang berkaitan dengan desain, mulai dari poster, coming soon, desain cover, layout proposal, katalog, banner, stiker, dan lain-lain. Kemudian dokumentasi itu berperan mendokumentasikan acara. Baik berupa foto atau video ya, tapi tidak hanya terbatas pada saat acara pamerannya saja. Dari mulai rapat, dari mulai persiapan itu biasanya juga sudah didokumentasikan sebagai bahan-bahan pembuatan teaser atau lainnya. Kemudian ada seksi konsumsi. Nah, di sini seksi konsumsi itu biasanya terlihat menyenangkan. Banyak sekali yang ingin masuk seksi konsumsi. Kalau Septian sendiri kira-kira kalau disuruh milih, suka nggak masuk si konsumsi? Suka Bu, banyak makanannya. Jadi seksi konsumsi ini tidak terlihat semudah itu ya. Sebenarnya di dalamnya ada banyak sekali problematika seperti itu. Kadang seksi konsumsi ketika sudah menyiapkan anggaran yang dipres, lalu mereka membelikan beberapa makanan yang sudah direncanakan sebelumnya beserta snack seperti itu, tapi ketika nanti diundang ternyata tamunya banyak yang tidak hadir, itu kan jadi problem tersendiri. Kemudian ketika misalkan sudah dipesan segitu, ternyata banyak delegasi atau pengunjung melebihi kapasitas, seperti itu kan sebenarnya juga tidak terduga ya dalam si konsumsi. Jadi setiap seksi pasti ada kesulitannya sendiri-sendiri. Kita lanjut lagi ke ada seksi perlengkapan. Nah, ini dia mengelola dan menyediakan berbagai perlengkapan dalam pameran. Jadi, baik itu dari peminjaman peralatan, lalu membawa peralatan itu ke tempat pameran, sampai pengembaliannya, itu seksi perlengkapan akan bertanggung jawab. Nah, misalkan ketika seksi-seksi lain membutuhkan alat seperti pengkaryaan, misalkan membutuhkan paku, palu, senar, dan lainnya, itu dari berbagai seksi tadi bisa list, kemudian diserahkan ke perlengkapan, nanti perlengkapan yang akan menyediakannya. Seperti itu, kecuali seksi konsumsi ya. Lalu ada seksi keamanan. Ia bertugas menjaga dan memastikan keamanan pameran dan menjaganya agar tetap kondusif. Jadi seksi keamanan ini ia tidak hanya mengamankan saat pameran berlangsung, namun juga saat rapat, misalkan saat tahap persiapan, itu juga dia sudah bertugas untuk menertibkan anggotanya, menertibkan panitianya, misalkan tidak hadir rapat berkali-kali dan tidak melaksanakan tugasnya, itu seksi keamanan berhak untuk menindaklanjuti itu juga. Lalu ada seksi pengkaryaan. Nah, ini yang berbeda dari acara-acara lain. Di pameran ada seksi pengkaryaan yang akan bertanggung jawab atas karya yang dipamerkan, dan seksi ini juga menentukan syarat-syarat karya yang dapat mengikuti pameran. Jadi kalau di seksi pengkaryaan kan, ia biasanya kalau luring ya, itu kan menerima karya secara langsung. Itu biasanya seniman bisa datang ke galeri untuk menemui pengkaryaannya secara langsung. Namun di era seperti ini biasanya lebih banyak yang mengirimkannya itu lewat email atau submit di Google Form seperti itu. Jadi memfoto karyanya dan juga memberikan beberapa deskripsi. Jadi pengkaryaan mengumpulkan karyanya ya dari kirim-kiriman email tadi. Kemudian ada seksi display, ia bertugas mengatur dan menata ruangan, serta memasang karya-karya terpilih sesuai dengan kaidah pendisplayan. Kalau seksi display itu kan banyak sekali acuan dan kaidah yang harus dipenuhi dalam menata karya di dalam suatu ruangan itu ya. Kalau tidak diatur sedemikian rupa, nanti akan menimbulkan kesan yang tidak enak dipandang, tidak senada, seperti itu. Nah, kaidah-kaidah dalam pendisplayan itu kan banyak sekali. Apa di sini ada yang sudah pernah mengetahui atau mendengar mengenai peraturan dalam display, atau mungkin apa sih yang perlu diperhatikan dalam display? Coba dijawab Dwi Ayu.
Kalau setahu saya itu, kalau di display itu tata letaknya yang menjadi ini Bu, apa center perhatian, pusat perhatiannya, Oke, maksudnya kayak yang perlu diperhatikan. oke. Mungkin ada pendapat lain juga selain center point of interest tadi. Sandi, mau mencoba menjawab? Silahkan. Belum paham, Bu. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, benar, Wulan tadi salah satunya adalah memperhatikan tata letaknya, tone warnanya yang senada. Ada juga melihat dari jarak antara lantai kita berpijak dengan tingginya pemasangan karya. Kan itu berpengaruh terhadap kita kalau melihat karya. Kalau karyanya ketinggian kan kita nggak bisa melihat ya itu. Harus melihat ke atas dulu. Terakhir ada tim kuratorial. Ini juga penting sekali dalam sebuah pameran. Tim kuratorial mempertimbangkan dan juga menyeleksi serta mengumpulkan karya-karya seni mana yang harus lolos dalam pameran. Ia juga berperan sebagai manajer dalam sebuah pameran, ikut serta juga dalam perumusan tema, tujuan pameran tadi, terus mengkaitkannya dengan isu-isu yang berkembang dan lainnya, mengkaitkan dengan dunia seni sekarang. Seperti itu. Nah, kuratorial juga kadang memberikan sambutan ya di awal pembukaan pameran. Kalau tidak ada kendala, saya akan coba putarkan video sambutan kurator. Silahkan disimak baik-baik. Kali ini mengacu dari tema besar yaitu ulang tahun Indonesia yang ke-75. Pada kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini diharapkan seniman mampu mengeksplorasi karya-karya gambar untuk diaktualisasikan pada pameran indeks kali ini. Peran seniman sebenarnya di Indonesia cukup besar dalam kiprahnya untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Selain dari peran militer dan peran politis yang memang cukup dominan, namun seniman-seniman Indonesia seperti Soejoyono, Affandi, dan Chairil Anwar juga selalu menekankan bahwa seniman adalah pejuang. Ketika seniman adalah pejuang, maka seniman dituntut untuk mampu memberikan pengetahuan-pengetahuan, memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada publik tentang kebudayaan untuk perjuangannya. Dulu, Soejoyono dan kawan-kawan dalam Persagi pernah memberikan sebuah poster bertajuk Bung Ayo Bung yang dibuat oleh Affandi, Chairil Anwar, dan Soejoyono itu sendiri. Kemudian, setelah itu, poster tersebut menjadi cukup berperan di kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pola-pola seperti ini juga sempat dilakukan di Barat, yaitu oleh Louis David, di mana karyanya yang berjudul The Oath of Horatii sempat mengguncang iklim politis di Perancis. Dengan demikian, karya drawing pada indeks kali ini diharapkan mampu memberikan kontribusinya untuk berperan dalam menyemarakkan kemerdekaan Indonesia dengan budaya yang lebih baik lagi. Demikian kuratorial yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Kurasi pada pameran indeks kali ini. Sudah menyimak ya contoh sambutan dari kurator dalam sebuah pameran itu biasanya ada sambutan kuratorial seperti itu. Nah, karena mungkin di sini kalian juga nanti berupa pameran kelas, jadi kuratornya dibentuk tim saja untuk lebih memudahkan. Nah, selanjutnya kita simak contoh pekerjaan kepanitiaan di masa pandemi. Di sini Ibu hanya menyontohkan beberapa saja, tidak semuanya ya. Kan di era sekarang kan mungkin bukan di hari ini saja sih, sudah sejak lama, sejak pandemi ini berawal itu kan bingung gitu ya.
bagaimana menyelenggarakan pameran di masa seperti ini. Bagaimana menyelenggarakan pameran di masa pandemi seperti ini. Nah, ternyata dengan adaptasi dan berbagai kreativitas itu juga bisa dilakukan. Pameran ini ada contoh dari seksi display yang mulanya dia mendisplay langsung di galeri, itu ternyata bisa di-display juga melalui Artstep. Jadi dia seperti galeri, cuman kan secara digital seperti itu. Namun ternyata tidak terbatas di sana saja, ada juga yang memanfaatkan platform lain seperti Instagram. Ini salah satunya ada pameran di Instagram, Indeks Rupa. Nah itu juga merupakan cara adaptasi lah dalam kita menyambut pandemi seperti ini, namun tetap berusaha melaksanakan pameran dan berkontribusi untuk menyalurkan kreativitas kita. Yang selanjutnya ini ada salah satu job desk dari seksi acara gitu. Kalau biasanya di pameran itu ada workshop, dan workshop itu biasanya dilaksanakan secara langsung dipandu oleh yang mengisi workshop, bisa seniman atau pekerja seni lain lah. Oke, jadi kalau workshop langsung biasanya kan dipandu secara langsung oleh seniman yang diundang misalkan. Nah, namun di era seperti ini bisa menggunakan video conference seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Itu pesertanya atau peserta workshop tadi menyiapkan alatnya sendiri-sendiri dari rumah. Kemudian kalau yang mengisi workshop itu hanya perlu memandu saja. Jadi mereka berkarya secara mandiri di rumah, namun dipandu melalui video daring tadi. Kemudian ada artist talk atau biasanya sharing atau diskusi tentang kesenian seperti itu yang dilakukan di dalam galeri ataupun di luar galeri. Itu banyak sekali biasanya orang-orang yang mengelilinginya atau datang, mungkin pengunjung pameran yang sempat datang lalu melihat diskusi dan tertarik ikut bergabung juga. Namun karena di era daring, ya semuanya serba digital, ini ada contoh juga IG Live Artist Talk. Jadi dia melakukannya melalui live Instagram. Nah, kalau yang seksi tadi, pengkaryaan, lalu ketua, humas, publikasi, seperti itu, memang sudah biasa dilakukan secara online juga dan masih tetap bisa berlangsung. Kalau ketua biasanya juga rapatnya diganti melalui video conference juga seperti ini. Jadi walaupun di era digital semuanya bisa diadaptasi sebenarnya. Oke, kemudian Ibu kan tadi sudah memberikan penjelasan ya mengenai susunan kepanitiaan dan juga bagaimana tugas-tugasnya. Kita juga sudah memiliki gambaran lah bagaimana cara membedakannya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Sebelum itu, apa kalian mau bertanya dulu sebelum Ibu yang bertanya pada kalian? Silahkan. Arista, Dwi Ayu, Sandi, atau Septian mungkin akan bertanya, silahkan. Bu, saya ingin bertanya. Baik, silahkan Arista. Pameran online sama pameran yang langsung itu lebih sulit Bu? Lebih sulit mana gitu, Arista? Sebenarnya segala acara atau pameran apapun jenisnya, mau pameran kelas atau pameran yang berskala besar pun pasti memiliki kesulitan masing-masing dan ada beberapa kemudahan masing-masing juga. Jadi untuk lebih memilih yang mana, sebenarnya kalau daring itu effort tenaga yang kita keluarkan sebenarnya lebih sedikit ya, karena semuanya kan serba digital. Jadi kita perlu memantengi laptop terus, atau kita perlu menggali-gali informasi dari internet dan lainnya. Itu yang mungkin membuat kita lebih suntuk sih, dan juga lebih sulit berkoordinasi secara daring karena kan tidak semuanya berada dalam
waktu yang sama dan tidak semuanya juga sedang online. Seperti itu mungkin sulit koordinasinya. Cuman kalau ya tadi secara tenaga kan kita bisa mendisplay kan misalkan lewat Instagram atau lewat Artstep seperti itu. Jadi kita tidak berada langsung dan lembur untuk display, tidak seperti itu. Mungkin itu kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang luring itu ya memang lebih banyak effort yang dikeluarkan, tapi misalkan ada acara diskusi itu lebih hidup. Kemudian ketika ada pengunjung itu nuansanya kan bisa melihat karya-karya secara langsung, itu kan lebih senang biasanya pengunjung. Bahkan ada yang memperdebatkan pula kan, kalau misalkan kita melihat pameran secara daring itu yang kita lihat sebenarnya karya asli atau hasil dokumentasi. Berarti pamerannya pameran dokumentasi dong, seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, untuk kemudahan atau tidaknya itu kembali kepada kita masing-masing sih, karena di era seperti ini ya, kalau kita menyelenggarakan secara luring biasanya juga masih terbatas, apalagi sekarang sedang PPKM ya, itu malah tidak bisa kita menyelenggarakan pameran secara langsung. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, nanti Ibu yang bertanya pada kalian. Oke, ada pertanyaan dari Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan susunan kepanitiaan. Banyak sekali susunan kepanitiaan yang ideal itu seperti itu. Nah, apakah nanti kalau kita melaksanakan suatu pameran, apakah seluruh kepanitiaan yang Ibu jelaskan tadi harus ada dalam pameran itu? Misalkan kalian melakukan pameran kelas, apakah seluruh pameran yang dijabarkan tadi harus, seluruh panitia pameran yang dijabarkan tadi harus kalian penuhi atau tidak? Mengapa? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, juga mengapa? Mungkin Sandi bisa menjawab. Mungkin menurut saya tidak harus ada semua gitu, Bu. Karena harus menyesuaikan kondisi juga sih. Oke. Sandi, tunjuk teman lainnya untuk memberikan pendapat lain. Mungkin Dwi Ayu, Bu. Oke, Dwi Ayu, silakan. Mohon maaf Bu, tadi sinyalnya terputus, boleh diulangi? Kalau kita mengadakan sebuah pameran, misalkan pameran kelas, itu apakah panitia yang disusun harus seperti yang Ibu sampaikan tadi, harus sedetail dan selengkap itu atau tidak? Nah, menurut Dwi Ayu bagaimana? Oh iya Bu, menurut saya itu nggak harus lengkap, karena itu disesuaikan dengan besar kecilnya penyelenggaraan pameran itu. Maksudnya kayak pameran itu bertujuan untuk apa gitu, nanti penelitiannya juga disesuaikan begitu Bu. Mungkin satu pendapat lagi ya dari Arista mungkin. Apakah setuju dengan pendapat Sandi dan Wulan? Atau ada pendapat lain? Setuju. Kenapa bisa setuju? Iya, karena tadi menyesuaikan keadaannya juga gitu Bu. Oke. Nah, benar sekali ya, kalian memilih setuju. Ini kita lihat kesimpulannya. Jadi, dalam sebuah penyusunan kepanitiaan pameran, hendaknya kita menyesuaikannya dengan jumlah personil, kemudian jenis pameran, serta skalanya besar kecilnya. Tadi benar sekali Dwi Ayu, besar kecilnya pameran itu seperti apa, ya kita sesuaikan. Tujuan pameran, temanya seperti apa, kita sesuaikan juga kepanitiaannya. Jadi, beberapa panitia juga boleh dirangkap sebenarnya, itu kita sendiri yang menentukan. Karena seluruh teori yang kita pelajari itu tidak harus diterapkan secara pakem gitu. Bisa kita adaptasi dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Kemudian untuk link presensi nanti Ibu share setelah ini ya. Oke. Ini selanjutnya ada penugasan.
Ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, penugasan. Nah, penugasan ini akan Ibu share lewat WA Group, beserta materi PowerPoint ini juga nanti Ibu share. Soalnya 4 saja, dan untuk mengirimkannya silahkan melalui email yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Dulu kan kalian juga mengirim lewat email ya, yang tugas sebelumnya. Nah, ini juga dikirim lewat email. Deadline-nya sampai minggu depan sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, kalau untuk minggu depan kita akan mempelajari, setelah kepanitiaan kita akan mempelajari tentang penyusunan proposal dan agenda dalam pameran, serta acara-acara dalam pameran tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk closing-nya ada sedikit quotes. Never stop learning because life never stop teaching. Jadi kalau bisa kita jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajari, memberikan pelajaran seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti belajar dalam hal apapun. Oke. Selanjutnya Ibu share presensi ya sebelum ditutup. Apakah sudah terlihat di kolom chat? Sudah, Bu. Oke, itu tolong nanti diisi ya. Oke, itu saja pembelajaran yang dapat Ibu berikan. Semoga tetap semangat sampai akhir semester ya. Nanti kan kalian juga akan berpameran secara langsung, akan mempraktekkan segala teori tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.